Warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam kawula mugi-mugi utange lunas nggih. Tegese kok tasih lemper. Injing-injing kedah semangat Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih mugi-mugi rezekine kathah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa haramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, dumateng para asatidz ingkang kawula hormati, dumateng Ibu Ahmad Zen, Ibu Nini Relaringsih selaku Sohibul Bait yang kami hormati, dumateng Bapak Mus'ad dan Ibu Sri Wahyuni kalian besan sak pengombyong ingkang kawula hormati, dumateng penganten kekalih inggih menika Mas Irham Anirullah Zen Eskom kalian Adinda Putih Lutfiani sarjana pendidikan ingkang kawula tresnani, dumateng tamu undangan para rawuh sedaya ingkang dahat kinurmatan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan berkah ini kita semua bisa menghadiri undangan dari Bapak Mus'ad dan Ibu Sri Wahyuni, juga Ibu Nini Relaringsih sekeluarga, yaitu dalam rangka memberikan doa restu Mas Irham dan adik Putihah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah ingkang rawuh wonten majelis menika penaringan sehat wal afiat. Mugi-mugi rezekine kathah mlarah-mlarah, ingkang kagungan utang ingkang lunas Bu nggih. Ingkang kagungan utang enggal lunas. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi boten kagungan utang sedanten. Ngeten iki rak lali utang Bu nggih. Lali gawean Bu nggih. Lali angsuran seneng pokoke. Monteng resepsian enten nganten ayune mekaten nggih. Tasih wonten suguhan ingkang kathah. Raose rak seneng Bu nggih. Lali sedayanipun. Mila kula panjenengan sami menawi wonten undangan kenapa ingkang sregep ngoten nggih. Amargi napa manahe seneng, wajahe seger ngoten nggih. Shalawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengantin, mudah-mudahan yang senantiasa dirahmati Allah. Kalau ngeten iki kadang bingung Bu, ular-ular ngeten iki sing paling penting kangge pengantin baru napa pengantin kawak Bu?
pengantin ingkang duduk di singgasana napa ingkang lenggah wonten mriki, Bu? Biasane manten iku mboten mudengan, Bu. Nggih. Kula nate, Bu, dados manten. Kula pun kapok sepeda mawon gitu. Enten pengawasan iku mboten paham blas. Bingung gitu. Deg-degan gitu. Lah niki mugi-mugi mangke saged gitu. Saged manfaati dumateng penganten ingkang enggal kalian pengantin ingkang lawas ngoten. Pengantin kawak-kawak niki gak penting nggih Bu nggih. Soale napa nak nganten anyar ngaten niki ra usah seneng Mas Irham nggih. Hatinya selalu berbunga-bunga. Gitu. Kalau tidak duduk di sampingku terasa rindu. Gitu. Kau bilang cinta bila di sampingku. Kau bilang rindu bila tak bertemu. Ingin rasanya diriku selalu bersamamu, selalu bersamamu. Nggih Mas terus. Gitu. Ning pengantin tuh ora dicedhaki wegah nggih Bu. Kalau Pak mambune PPO minggir to Pak, nggih. Ampun ngoten Bu nggih. Pak sampean ki watoke kok mangke ra barbar niku nganten lawas. Lah mila niki mugi-mugi kula panjenengan sami ngaos kersane sik semakin tua semakin cinta. Ngoten nggih Bu. Semakin cinta semakin menggoda. Tidak semakin tua semakin menjadi jadi. Lah niki. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati. Maka agar keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah, memang ada beberapa hal yang harus kita lalui bersama. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada suami, ada istri. Ada keluarga istri, ada keluarga suami. Memang Mas Irham kalau pengantin baru ini tidak mau memikirkan masalah yang rumit-rumit. Ngendikane bapak-bapak ngerti nggih? Oh mriko gitu. Pak, nah ibu-ibu ini nek enten tiang mantu gitu. Wonten nganten, wonten tiang mantu ra usah niku ajeng mantu. Nggih napa nggih? Enten nganten ra usah niku ajeng manten. Kene nak bapak-bapak terus nek enten manten kok ajeng dados manten malih napa leres, Pak? Leres. Oh nggih. Berarti panjenengan jujur nggih. Nek kula ngeten iki bayangke kula mantune kapan nggih lare kula nggih mun 17 tahun gitu. Ra usah niku ajeng mantu terus kula bayangke sak mantuku sapa, besanku sapa ngoten. Nek kula tanggal bapak-bapak nak kula dinten kok bunyi mana enten-enten ra usah kula niku ajeng dados manten meleh ngoten nggih. Nggih Pak, leres Pak. Oke, pengen Pak, pengen pinten Pak? Lah niki ibu-ibu, monggo ibu-ibu. Kersane kula panjenengan sami jenengan wedok kula wedok Bu nggih. Kula wedok asli lho Bu, panjenengan sami Bu nggih. Nggih. Lah niki kula alhamdulillah kadang kok dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit ular-ular kepada pengantin, secara otomatis memberikan ular-ular nasihat kepada saya sendiri ngoten gitu. Mila wonten surat Al-Asr menika Bu selalu kula hayati. Panjenengan menawi mengertos putrane ngaos napa teng madi niku nak ajeng kundur napa Bu mau surat Al-Asr nggih napa nggih Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Jadi ayat ingkang terakhir ini ingkang kula pegang Bu. Yang saya pegang saling menasehati dalam rangka kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Ya alhamdulillah biasanya sing megang mik niki kata-kataipun bapak-bapak Bu nggih.
Nggih, nak bapak-bapak ki yo kuwi senenge aku yo meh dadi mantan meneh ngoten. Nak ibu-ibu mboten Pak, kapok sepindah mawon kula pun kapok Pak. Mugi-mugi pun terulang kan ngoten. Lah, apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita ini kokoh menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Yang pertama, kedua, ketiga, saya gabung ikhlas, sabar dan bersyukur, Mbak. Ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah. Memang mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Akan tetapi ikhlas itu memang diperintah. Maka agar kita bisa ikhlas, pertama inggih menika Allahumma paksa menerima mertua untuk menjadi ibunya sendiri kadang butuh proses. Secara agama bahwa mertua dan orang tua itu kedudukannya sama dalam kita menghormatinya. Dalam kita berbuat baik kepadanya, kedudukannya adalah sama. Tidak ada kata mertua, tidak ada kata orang tua. Bagaimana Mas Irham untuk menyayangi ibunya? Bahkan kalau laki-laki itu berhak untuk orang tuanya, Mbak Nini. Artinya laki-laki itu betul-betul menjaga ibunya, menjaga bapaknya. Nyuwun sewu, niki kantor ibu ini nggih, Mas. Minta tolong Ibu Tini disenangkan hatinya sampai akhir hayatnya, sampai nanti di alam kuburnya. Mudah-mudahan Bu Tini panjang umur, sehat walafiat, bermanfaat gitu. Lah, ini bahwa seorang laki-laki, seorang suami ini bertanggung jawab untuk orang tuanya. Sing manggil kok ibunya karo istrine, memang dipilih yang paling penting, sama-sama penting itu adalah ibunya. Kalau seorang istri untuk suami, pertama suaminya begitu. Maka di sini bagaimana peran kita sebagai suami dalam menjalankan hak dan kewajiban, menunaikan hak dan kewajiban, begitu juga seorang perempuan tetap menjalankan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam. Insya Allah kalau kita melakukan dengan sempurna, tidak ada masalah-masalah yang mengganggu rumah tangga kita. Mbak Nini dan Mas Irham, kenapa ini ibunya? Untuk laki-laki itu masih milik ibunya walau sudah menikah. Sesungguhnya sebenarnya kalau secara hati itu sama Mbak Putihah ya. Putihah gitu. Kadang ibu-ibu gede Mbak Tika. Saya dulu itu belum menikah, ibu kula sok nangis ngoten itu. Kowe kok ndang dadi nganten tondo kok kita ora tondo-tondo sing kelamar awakmu nangis gitu. Ora ana sing ngakali blas kula niku Mbak, riyen niku cara-cara munawon niku mboten patos pajeng Bu ra laris ngoten gitu. Soale napa nek enten tiyang apal kalau bapake kula niku bedheki masalah kitab, masalah fikih rak medal nggih napa nggih Bu? Akhirnya mboten enten sing apa, wonten apa sing napa? Sing apeli. Alhamdulillah nggih pikantuk jodoh. Lah di sinilah Mbak Putihah, seorang ibu dan bapak melepas panjenengan untuk diserahkan kepada suami, yaitu Mas Irham, watine ra karu-karuan gitu. Kalau tasih imut ibune kula ketika saya belum menikah sedih. Ketika saya menikah bahagia, ning yo nangis. Setelah saya mau dibuyung nangis meneh. Nggih napa nggih Bu? Nggih napa nggih? Kula ngantos bingung. Lah ibu niku pripun? Iya, Nduk, wong tuwa iki bodho. Cilik dikudang-kudang, di sekolahno, dipinterno, ora duwe duit dibakno utang gitu, gede-gede dibak uang gitu gitu. Maka untuk itu saya istilahnya berharap, bercita-cita, berazam untuk diri saya jangan pernah sampai menyakiti hati kedua orang tua, entah itu kedua orang tua secara biologis maupun kedua orang tua yaitu mertua. Saya berazam untuk tidak menyakitinya. Alhamdulillah sampai orang tua saya, ibu saya sedo, mertua saya perempuan sedo, selalu kita menebar kasih sayang. Rata-rata niku Bu nggih, nganten anyaran utawa setengah anyaran apa meneh setulegi, setengah tua lemu ginu-ginu. Wonten mboten Bu? Setulegi niku kan penuh masalah, setengah tua lemu ginu gitu. Biasanya anak kuwi nak seneng diumetno Bu nggih. Seneng nduk jare tabungan. Ibune pengen seneng tok. Boten Bu, muatane kula niku sekedhik. Padahal tabungannya pirang?
Nek nak sedih diseneni bojone ngono mlayuni ibuke ngene apa nggih? Lah mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Mbak Tika dan Mas Irham, karena ini yang kita lihat sebagai orang tua hal itu sering terjadi. Maka ikhlas ini adalah istilahnya apa ya? Agar kita itu menuju kesuksesan, ikhlas itu betul-betul dipegang. Ikhlas ini adalah dipaksa. Mau berbuat baik, kalau kita mau memaksa terus-menerus, nanti akan menjadi sebuah pembiasaan yang baik. Seperti apa ini dalam membina keluarga? Tadi saya mengatakan bahwa menikah ini bukannya sepasang pengantin pria dan wanita, tapi bagaimana kita menyatukan dua keluarga besar yang dimana mereka beda karakter, beda suasana, beda letak geografisnya. Kalau ini kita tetangga begitu, ini tanggi begitu, alhamdulillah mau ngertos jobon jurune, mau ngertos abang ijo kuning, alhamdulillah itu enaknya kali tangga. Kalau nggih ngoten, muga-muga sok aku nak disana nek mau cedak-cedak wae. Kalau nak ndonga nggih ngoten Bu, kersane ngertos sedanten, alhamdulillah. Akan tetapi kadang ini memang membuat terkaget-kaget untuk pengantin baru. Ujian itu selalu ada. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan sungguh kami uji, manusia itu betul-betul diuji, gitu. Bisyai'im minal khauf, dari sedikit ketakutan, khauf, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfusi wat samarat, jiwa dan buah-buahan. Berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar, yaitu ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dalam menjalin rumah tangga ini kita itu banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak menerima baik itu baik maupun buruknya sebuah keluarga, gitu kan. Kenapa Allah tuh selalu menguji manusia? Karena kita semua ini butuh tiketnya surga, Mas, Mbak. Mertua menyenangkan, ipare ono sing minjab-minjab kadang ngoten Bu nggih. Ipare apian mertuane nyenengke budine ngono, lah kaya ngono kok ada-ada, alhamdulillah kita jak nggih. Kaya ngono gitu. Kok golek bojo mang ada-ada kene rak yo kebak, enten mboten Bu kadang ngoten itu. Diuji, itu tiketnya surga. Mbak Tika cantik, tinggi semampai, sudah sempurna. Mas Irham juga cakep. Namanya orang gak suka, kadang mencari kekurangannya. Biarlah kita menuju tiket surga, kita butuh saku yang banyak. Kita mau umroh, kita mau haji, kita mau ke Amerika. Pengen kan pesawat yang bagus? Pengen pesawat Garuda minimal kan begitu, nggak mau pesawat ekonomi gitu. Lah maka disitulah memang menuju ke surga dalam hidup ini adalah ujiannya Mbak, ujiannya banyak gitu kan. Ya, ada nyanyian itu loh untuk menenteramkan hati kita, itu saya masih ingat apa ya, setiap saat ada masalah di tempat kerja di rumah, dinding yang tebal selalu menghadang untuk mencapai hidup yang tentram. Loh gini ya, mesti ada hadangan ya. Ya Allah, ya Rahman, kuatkanlah hatiku. Tahu pas saya agak lupa ya itu, pokoknya di mana menguatkan hati kita bahwa dinding yang tebal itu selalu menghadang baik di tempat kerja maupun di rumah. Tapi kalau kita kuat, insya Allah keluarga kita akan sampai bukan hanya kakaninan tapi sampai ke
surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Bagaimana ikhlas itu bisa kita buktikan, bisa kita realisasikan setiap hari. Pertama, ayo kita berpegang teguh pada Al-Quran, karena ikhlas itu memang diperintah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, mukhlishina lahuddina hunafa, artinya bahwa ikhlas itu diperintah. Yang kedua adalah banyak bersyukur dan bersabar. Ini tiga rangkaian ini tidak bisa dipisah-pisah. Bagaimana kita menjadi sepasang suami istri yang begitu sangat mencintainya, tiba-tiba nyuwun sewu, Mas Irham mungkin diminta untuk mendampingi ibunya seminggu di luar Jawa. Kita harus ikhlas, gitu. Karena itu milik ibunya juga, gitu kan. Bagaimana ibunya dulu mengandung, ibunya dulu melahirkan, ibunya menyusui, ibunya bapaknya membiayai dengan susah payahnya, gede-gede ditek wong. Ya kita harus ikhlas. Syukur, bagaimana kita bersyukur. Kalau kita melihat dunia, ayo kita melihat ke bawah. Tapi kalau kita melihat akhirat, ayo kita melihat yang ke atas. Karena kalau urusan dunia kita selalu melihat ke atas, bahwa di atas langit itu adalah langit. Seberapa gaji suami kita syukuri. Mbak Putihah, kalau kita pengen cari uang yang lebih, cari sendiri aja. Cari sendiri aja, gitu kan. Saya kalau motivasi ibu-ibu pengen uangnya banyak, karena suami gajinya mungkin menurut ibunya kurang banyak, cari sendiri gitu Bu Ge. Cari sendiri yang halalan, thayyibah. Gini Pak, kalau uang bapak itu uangnya suami itu uang istri, tapi kalau uang istri sendiri, kata begitu ya Bu ya. Tapi kalau istri-istri di Indonesia, terutama di Jawa ini adalah istri sing trimo ing pandum Bu Ge. Kadang kita sebagai koki nggih ikhlas Bu Ge. Dados babysitter nggih ikhlas. Dados napa meleh Bu? Laundry nggih ikhlas. Dados antar jemput nggih ikhlas. Dados guru privat nggih ikhlas. Ikhlas sedanten niku ibu-ibu di sekitar kita insyaallah tidak menjadi ibu yang banyak menuntut. Maka bersyukur atas keadaan yang ada harus kita miliki. Karena lagi diingat-ingat bahwa di atas langit itu tetap ada langit. Begitu juga katanya begini, kalau perempuan itu lemah di telinga, nggih napa nggih? Kalau laki-laki itu lemah di mata, leres Pak? Nak ana wong ayu, bojone wis ayu kok ora ayu leres Pak? Niku bapak bantere, bapake sithik tapi banter lho nggih. Pak, bahwa laki-laki itu lemah di mata leres Pak. Ana wong ayu tetep wae ngelirik Pak nggih. Nggih, orang lirik, ora didelok mubadir, didelok dosa, semoten terus. Didelok dosa, ora didelok mubadir. Gimana ya, Man? Tapi ibu-ibu ini katanya lemah di telinga, Bu, leres Bu. Dibisikin. Bu, nanti saya akan ada tambahan gaji 5 juta. Seneng Bu? Oh, seneng banget Bu ya. Seneng banget lemah di telinga. Akan tetapi mudah-mudahan ini kita lemah hanya untuk suami kita, Bu Ge. Kita lemah hanya untuk istri kita. Maka orang tua berpesan, wahai laki-laki, wahai para pemuda, wahai bapak-bapak, wahai para suami, jikalau kau belum menikah, melek oso ombo-ombone. Mboten, kan ngelirik ngalor ngidul mboten. Kan melak sa ombone aja ngasih keliru golek pasangan hidup. Inggih menika istri yang menjadi calon ibu untuk anak-anak kita. Akan tetapi Mas Irham setelah menikah meremo, ojo melek ombo-ombo, katakan bahwa Mbak Tika ini adalah yang tercantik di dunia. Tidak ada yang lain yang lebih cantik kecuali Mbak Tika. Kalau masih melek seombo-ombone, masih melihat yang cantik lebih cantik, tidak akan puas ketika kita di dunia ini. Kalau kadang maos Quran sak maknane niku kadang nggih ngrentes nggih to. Wonten surat Al-Isra kula maos niku saged berbes milih padahal ayatnya sepele. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hati nurani niki lho. Padahal reti nak kuwi wong ayu, reti kuwi wong ganteng, reti kuwi kulkas apik, reti kuwi mobil apik saking napa, Bu? Saking penglihatan. Ana ibu-ibu mriko Bu mboten mriki. Nak mriko dosa mboten enten amin wong mah. Amin. Ngeten iki. Tanggane tumbas kulkas kuwi awake panas, Bu. Mriki wonten, Bu? Alhamdulillah. Mboten wonten, Pak. Wong ibu-ibu mriki niku ora jenengan. Rencangnya tumbas belang niku napa kejam-kejam. Nggih ta. Rencangnya tumbas pajero, atine panas jubun jero niku. Mula nak panjenengan sami kok seneng ngaji, seneng maca Quran nggih ta. Ngertos artine Quran pun ora digelang ya ora apa-apa nggih ta. Gak duwe kalung ya ora apa-apa nggih ta. Nika tak ngergarani kula tak cekir urip kula mboten nate gelang mboten gadah kalung mergane gak duit gitu. Tapi tetap bersyukur itu. Bersabar, memang hidup ini banyak ujian, Bu. Tadi saya katakan mungkin dapat suami baik, mertua baik, kadang ipar yang menguji. Kadang tetangga pun yang menguji, saudara menguji. Jenengan nate mboten Bu gadah tangga mecucu mboten nate guyu wonten mboten Bu? Ngeten mawon. Bu tindak serti aku lunga takon-takon lapo enten Bu. Iya. Jane iki ayu Bu, tapi mecucu mawon. Enten mboten Bu? Menurut panjenengan niku ujian mboten Bu? Lah, bila kan sabar niki kan sabar. Nah, menurut Rasulullah menika wong sing elek apik ana saged mboten Bu? Mbak nak duwe tangga sesuk Mbak. Mudah-mudahan mbake tidak diuji hal-hal yang menyakitkan. Amin Allahumma amin. Duwe EP, duwe bulik, duwe budhe ya apik kabeh saka keluarga suami. Saya kenal Mbak keluarga suami nih Mbak. Ketika saya kenal semua insyaallah orang baik semua. Amin Allahumma amin ini budhe. Bulik nggih. Bulik-buliknya insyaallah saya buahnya nggih Bu. Berapa bersaudara itu. Saya kenal baik semua insyaallah baik gitu. Mudah-mudahan sama Mas Irham dipertemukan keluarga dari bapakmu saat orang-orang yang baik saja. Jadi tanggal tua 6 rono rasane seneng terus nggih. Nek ra diuji hal-hal yang menyakitkan karena tanggal 6, tanggal tengah, tanggal tua. Insyaallah selalu senang. Ya, yang 4 5 terakhir. Niki mun disiapke ketua umum mangke nak kedangan Bu nggih. Pun panjenengan men serapan dereng Bu. Alhamdulillah. Nak dereng kan jenengan sing rasane kula wong isi pengajian kok suwene pol gitu. Males sih nyawang pantoso ngoten. Kala nate dungotenke Mbah suwi-suwi Bu. Bales sampean ngisine neraka swarga to. Gremengi ngoten niku pantoso mengke aja kula banteng Bu. Iki jane ngisi kok undang-undang aku ado kok malah gremengi ngoten nggih. Kembali ke laptop. Yang keempat, ayo selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang bisa membedakan baik dan buruknya bukan hanya mata dan hati, tapi adalah iman. Mas Irham, besok menawane Mbak Futiha rada setelugi ki setengah tuwa lemu ginu-ginu. Biasane ibu-ibu ngoten Bu nggih. Nak mun larene sekawan iku ora tambah melar Bu nggih. Nggih. Mula bapak-bapak iki dalam rumah tangga senane cocok. Ngundang garwane iki apa jal ora yayang tapi brot-brot. Enten mboten Bu? Duh, dhewekno kopi ampun Mas nggih. Bagaimana seorang istri itu dipuji itu bahagia, senang banget ya Bu ya. Misale jenengan muji kula, wah Bu mah tambah ayu. Ngono terus Bu mangke dipikir. Apalagi suami yang memuji istrinya. Kula riyen iki nate imut-imut Bu, ra kitang sakmenika amit-amit. Kula riyen langsing Bu. Gitu. Wah langsung meleh kula riyen niku. Riyen niku imut-imut sakniki amit-amit kula kadang matur kalih garwa. Mas aku kok tambah lemu terus piye? Ora apa-apa. Sing penting tambah ayu kok, lemu sehat. Seneng mboten Bu? Lah nek dia Dek lemu ginu-ginu kaya gajah apa ngono ki ana Bu.
Ya Allah, dia seorang istri dikatakan seperti gajah malah abu, sengit mboten Bu? Nggih, mandang-mandang kok burat, nyel mboten Bu? Ya ini dihindari Mas ya. Seperti Rasulullah bagaimana memanggil Bunda Khadijah dengan panggilan ya Ummahatul Mukminin. Bagaimana memanggil Bunda Aisyah dengan panggilan ya Humaira gitu. Maka memang semakin hari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian bahwa keluarga yang namanya suami istri itu kadang ada kebosanan. Kembalikan kepada kualitas iman kita. Kembalikan kepada apa itu? Quran dan hadisnya. Ayo kita pelajari umat-umat terdahulu bagaimana menjalin keutuhan keluarganya. Maka salah satu sisi jangan sampai berdusta. Jangan ada dusta di antara kita ya Mas, Mbak. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Bahwa seorang istri yang menyenangkan bukan hanya cantik fisiknya, tapi juga cantik hatinya. Mula ora guru ayun jebone ning ayun jero ni. Mula kadang yang tentang ganteng Pak. Ganteng irunge mancung, awake putih, bojone iki cuwile cuwembik busik ora ngoten niku nggih to. Biasane ngaten. Oh alah to Mas, bojo koyo ngono kokokmu suwe-suwe ngono kuwi. Jenengan kan orang jebone Pak. Nah nenten jurune jenengan menawa ya seneng gitu. Karena hatinya lapang, karena sabar, terima, ahli ibadah guyang gitu. Ini pernah dialami oleh Harun Ar-Rasyid Bu. Harun Ar-Rasyid itu istrinya banyak, tapi yang paling dicintai adalah istri yang nggak cantik, wong desa, rada jarine ceritane wong sabu rada merongos sithik Bu malah Bu. Iki terakhir nggih, tingkatkan iman nggih pun sekawan mawon jenengan wis arep ning kamar Bu kantane Bu, nggih to. Salah atung teng kamar. Meningkatkan kualitas iman Mas, seneng ngaji, garwane dijak ngaos, mirengke YouTube saya juga arep nyetel Anwar Zaid muncul. Ndak menang ngoten niku. Ajeng nyetel pengajian apa malah kadang muncul utang ngoten niku nggih ujian itu kata. Ini terakhir saya menyampaikan tentang kisah Harun Ar-Rasyid yang bisa diambil hikmahnya untuk kita bersama. Harun Ar-Rasyid itu istrinya yang paling dicintai adalah yang wong desa, elek, ireng, kisahnya rodok merongos. Istri yang lain itu cantik. Pembantunya bertanya kepada Harun Ar-Rasyid, wahai sang raja, kenapa dari sekian banyak istri Anda yang kau cintai kok yang nggak cantik? Wong desa, ireng, rodok merongos. Ngoten niku. Akhirnya Harun Ar-Rasyid, kalau kamu mau tahu kenapa aku mencintainya, bukan mereka sing langsing kayak biola, bukan mereka yang cantik kalau kayak Luna Maya, tapi dia yang aku cinta gitu. Maka Harun Ar-Rasyid itu membuat panggung Bapak Ibu, panggung istri-istrinya itu dijejerkan semua. Entah itu berapa, dalam kisah tidak sebutkan, tapi ini oleh para kiai-kiai sepuh sering diangkat menjadi cerita. Jejer semuanya itu Harun Ar-Rasyid mengumumkan, karena Harun Ar-Rasyid dalam sejarah itu kaya raya, memiliki uang yang banyak, emasnya banyak, berliannya banyak gitu. Diumumkan kepada para istri-istrinya tuh begini, wahai istri-istriku, bahwa di gudang sana itu banyak uang, banyak sutra, banyak emas, banyak berlian, banyak mutiara. Silakan engkau ambil, ini kuncinya, ngambil satu. Yang cantik-cantik berebut untuk memasuki kamar-kamar yang penuh dengan harta benda, berlian dan mutiara. Akan tetapi istri yang kata karyawan-karyawannya dikatakan istri yang paling jelek, wong desa sing ora ayu, pantes nyawang iburone, duduk manis aja di panggung. Kemudian ditanya oleh pembantunya Harun Ar-Rasyid, wahai sang, kalau istri raja panggilannya apa Bu? Sang permaisuri gitu ya. Wahai sang permaisuri raja, kenapa engkau duduk tenang di sini, tidak seperti istri-istri yang lain berebut untuk mengumpulkan harta bendanya sang raja? Apa kata istrinya Harun Ar-Rasyid yang paling tidak cantik? Wahai suamiku, dipersembahkan untuk Harun Ar-Rasyid, bahwa aku menjadi istrimu hanya untuk mengabdimu, hanya untuk mencapai ridhomu, hanya untuk selalu menyenangkan kepadamu, bahwa aku seorang istri yang tidak akan pernah memberatkanmu. Bagaimana
dengan ridhomu, dengan keikhlasanmu itulah sudah menyenangkan untukku. Loh, seneng mboten Bu seorang suami digitukan? Mula kadang sing paling elek wis sing senengi. Jadi jangan sampai kita melihat suatu itu dari fisiknya. Kadang ki wong do seneng rasani yo Bu. Ning mantan ngono lanange ganteng wedok ayu yo ngene. Kok iso yo? Nak nikah to ngene dhewe insyaallah boten gune iki Bu nggih. Tiyang mriko niku lho bar teng gedung. Kok iso yo? Wong lanang ganteng ngono kok entuk kaya ngono iki apa kaya grandong astagfirullahaladzim. Nggih napa nggih? Pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Kula rada ayu garane kula ra patek ganteng kula senenge polo. Ngene apa nggih Bu? Iya, nak cara kula nggih garane kula sing paling ganteng. Ngene apa nggih? Akan tetapi itulah kehidupan. Kiranya cukup apa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau dirasa masih kurang panjang besok boleh mengundang kembali gitu Bu ya. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Pak Kiai garwane sekawan meteng sedanten. Menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.